Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu soal UP sosial kepribadian ya. Dimana di sini kita sudah berada di part 2. Maaf agak telat karena berbagai kesibukan sehingga tidak sempat membuat video pembahasan untuk part 2 ini. Baik, sebelum lanjut, saya harap Bapak Ibu luangkan waktunya sebentar untuk klik subscribe dan like-nya ya Bapak Ibu. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa membantu teman-teman yang lain dalam mendapatkan referensi soal-soal UP. Baik, kita langsung saja masuk ke nomor 6. Seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur, guru, peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman mengganti buku. Karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah: A. Membiarkan saja seolah-olah tidak mengetahui karena sedang sibuk untuk menyusun bahan pelajaran. B. Menyampaikan kepada peserta didik untuk membelikan buku yang dicoret sebanyak 2 kalinya. C. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. D. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. E. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas tata tertib. Baik, untuk jawaban nomor 6 ini Bapak Ibu, saya lebih cenderung ke jawaban E ya. Jawaban E, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas tata tertib ya. Jadi kenapa saya memilih option E ya, karena menurut saya ini yang terbaik. Selain E itu nilai 4 ada di C ya. Ada di option C, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Ya, jadi C itu bernilai 4, E bernilai 5 ya. Bapak Ibu, ini 2 yang tertinggi menurut saya. Karena kenapa yang ini lebih tinggi? Karena di sini kita lebih tegas ya. Di option itu kita lebih tegas dan kita tidak sendirian. Jadi mereka merasa mereka benar-benar salah karena kita bersama dengan petugas tata tertib. Di situ juga kita bisa melakukan dialog ya dengan siswa kita. Jadi menurut saya option E yang terbaik. Jika ada jawaban yang beda, silakan kemukakan alasan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin, dengan membawa isu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah: A. Meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib di sekolah. B. Meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. C. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya akan disuruh keluar kelas. D. Meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. E. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya atau menghentikan percekcokannya maka nilai akan jelek di akhir semester.
Jadi option untuk nomor 7 ini saya lebih cenderung menurut saya ya, nilai tertinggi ada di option D ya, yaitu meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung ya. Karena ini ada tindak lanjut ya, setelah disuruh diam sebentar setelah pelajaran berlangsung baru keduanya didialogkan atau dihadapkan berbicara satu sama lain bagaimana solusi yang bisa diambil. Kalau yang lainnya itu rata-rata yang ini lepas tangan, yang A ini juga bagus ya, tapi tidak ada solusi akhir. Padahal ini agak negatif ya, entah ini menyangkut masalah status sosial ekonomi ya, jadi agak sensitif ya. Memarahi keduanya, ini disuruh keluar kelas tanpa ada penyelesaian juga kurang bagus. Ini memarahi keduanya mengatakan percekcokan ini malah kurang bagus juga karena di sini dia ngancam. Kalau yang memiliki nilai 4 menurut saya ada di option E ya. Yang E menurut saya mungkin dengan mengancam mereka akan diam dan takut untuk berbuat lagi ya ke depannya. Mungkin itu ya. Kalau saya di D dan E. Tertinggi itu ada di D. Silakan berkomentar kalau Bapak Ibu punya jawaban dan alasan yang berbeda. Nomor 8. Anda memiliki teman sejawat guru yang pandai melakukan modifikasi sepeda motor. Ia melakukan modifikasi pada sepeda motornya sehingga motor tersebut menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, sepeda motor tersebut dipakainya untuk ke sekolah. Hal yang Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan kepada teman terdekat guru tersebut agar memberikan nasihat untuk memasang kelengkapan sepeda motor agar sesuai aturan. B. Menegur karena apa yang dilakukan guru tersebut dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi peserta didik. C. Melakukan pendekatan secara persuasif dan akan memberikan pengertian padanya agar mentaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai. D. Tidak melakukan ataupun menegur ke guru tersebut karena dikhawatirkan akan membuatnya tersinggung. E. Melaporkan kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti dan dengan peringatan. Jadi kalau option terbaik menurut saya di sini kita dinilai bagaimana menghadapi suatu masalah ya. Jadi di sosial kepribadian itu bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan bijak sebagai seorang guru. Jadi saya lebih cenderung ke option A ya. Meminta bantuan kepada teman terdekat guru tersebut agar memberikan nasihat untuk memasang kelengkapan sepeda motor sesuai aturan. Kenapa harus meminta bantuan teman terdekat guru tersebut? Karena kalau yang menyampaikan itu adalah teman terdekat atau sahabat, dia tidak akan mudah tersinggung ya Bapak Ibu. Ini yang memiliki nilai poin terbaik ya 5, karena bagaimanapun itu akan dicontohi nanti oleh siswa-siswi kita untuk memodifikasi motornya yang tidak sesuai dengan aturan. Makanya kita wajib memberitahunya, tapi caranya harus tepat, yaitu dengan meminta bantuan teman terdekat dari guru tersebut agar menghindari ketersinggungan. Dan di option yang memiliki nilai tertinggi selanjutnya yaitu 4, yaitu ada di option C ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya keliru, silakan komentar jika Bapak Ibu punya jawaban yang lain. Next, kita lanjut. Kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah dilebihkan 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah, maka yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes. B. Mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. C. Mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. D.
D. Mengadakan pendekatan personal untuk mengajarkan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. E. Mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. Jadi option terbaik yang ada di nomor 9 ini menurut saya ada di option D. Kenapa option D menjadi nilai terbaik? Memiliki nilai terbaik karena di sini di samping dia taat kepada himbauan kepala sekolah, dia juga membantu mengadakan persuasif kepada teman-teman untuk melakukan hal yang diinginkan himbauan kepala sekolah, mematuhi himbauan kepala sekolah, itu juga kan untuk kemajuan bersama, bukan kemajuan kepala sekolah sendiri dan pribadi ya. Jadi saya pikir D itu adalah option terbaik. Option yang memiliki nilai 4 menurut saya ada di option B, mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Nah, kalau di dia punya nilai plus dengan mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung ya, untuk tidak melakukan protes ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau ada jawaban yang beda silakan berkomentar. Next, nomor 10. Seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Komentar Anda sebagai seorang guru dalam kejadian tersebut adalah apa kira-kira yang akan kita katakan kepada siswa tersebut yang tidak mengerjakan tugas. Anak pemalas, masa setiap kali kerja saya memberikan pekerjaan rumah kamu tidak pernah mengerjakannya. B. Anak yang tidak patuh sama guru. Sudah tahu guru memberikan pekerjaan rumah supaya siswa belajar di rumah, tetapi tetap saja tidak mau mengerjakannya. C. Apakah kamu tidak bosan berkali-kali mendapat hukuman dari saya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah? D. Saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? E. Saya tidak senang melihat kamu berkali-kali mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah yang seharusnya kamu lakukan agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Jadi untuk nomor 10 ini, option terbaik menurut saya ada di option D ya. Saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Ya, kita bisa nilai sendiri bahasanya Bapak Ibu. Kalau di option A itu dia agak menurunkan mental siswa, agak jelek. Ini juga agak jelek, di kata-katanya agak kasar ya. Ini saya pikir mendapatkan nilai 3 ya. Ini agak jelek. Jadi option A itu memiliki nilai 4 menurut saya. Saya tidak senang melihat kamu berkali-kali mendapatkan hukuman karena mengerjakan pekerjaan rumah. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Kenapa ini lebih bagus daripada ini? Karena di sini ada kata saya sedih dengan saya tidak senang. Itu beda ya kesannya Bapak Ibu pada anak didik kita. Kemudian apa yang kita lakukan bersama dengan apa yang seharusnya kamu. Kalau kita itu dia cenderung merasa dibantu ya. Dengan di sini yang pusing sendiri. Ya, jadi gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Saya kira itu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Untuk part selanjutnya nanti saya akan upload lagi. Silahkan subscribe Bapak Ibu. Jangan lupa like dan share ya, biar makin banyak teman yang tahu dan makin bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu saja dulu yang sempat saya share. Sampai ketemu di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.